Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk berkumpul di sini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, di mana kita mempelajari agama ini agar supaya kita betul-betul merelasikan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, betul-betul menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Yang akan kita bahas pada pagi ini yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Ustadz Aminur Bait, Tafsir Salat. Ini buku yang bagus ya untuk kita pelajari agar supaya kita betul-betul bisa melaksanakan salat dengan berkualitas, salat yang betul-betul mendatangkan faidah yang banyak. Ya, dan tentunya ini bukan segala-galanya. Artinya setelah ini kemudian kita bisa melaksanakan salat yang khusyuk, yang sesungguhnya. Tapi ini sebagai pembukaan. Kita sama-sama belajar. Dan semakin kita berilmu tentang salat, semakin kita mengilmui semua gerakan salat. Artinya semua gerakan kita harus berdalil, kita tahu dalilnya. Juga kita mengetahui hikmah-hikmah di baliknya, di balik gerakannya, kemudian mengetahui betul tafsir dari apa yang kita ucapkan. Semakin kita mengetahuinya, maka semakin tinggi kekhusyuannya. Artinya salat untuk bisa khusyuk dengan sesungguhnya itu membutuhkan terus belajar. Dan sholat ini merupakan indikator atau barometer baik buruknya seseorang. Termasuk di sini kalau ada HRD ya. Kalau untuk menerima pekerja, lihat sholatnya. Itulah indikator kebaikan seseorang. Ya, dulu ya disebutkan oleh Abu Aliyah Rufai bin Mihran. Dulu pada zaman salaf, generasi tabi'in, jika dia mendengar ada seorang alim dan dia hendak belajar kepadanya, maka dia akan menemui orang alim tersebut, kemudian dia akan sholat di belakangnya. Dia lihat sholatnya bagus atau tidak. Kalau baik, maka dia akan belajar kepadanya. Disebutkan pula ulama yang lain, seseorang itu jika hendak belajar kepada seorang alim, maka dia memperhatikan 3 hal. Hajihi, wasimtihi, wasolatihi. Hajihi, akidahnya baik tidak. Dia tanya-tanya ke kanan ke kiri ke orang-orang yang kenal dengan dia, bagaimana akidahnya lurus tidak. Kemudian dia akan tanya akhlaknya, gimana akhlaknya, bagus tidak. Kemudian yang ketiga sholatnya. Ya, jadi ini barometer baik tidaknya seseorang dilihat dari sholatnya. Kalau perkara sholat saja, perkara yang paling utama di dalam agamanya, dia tahun menganggap remeh, apalagi perkara yang lainnya. Dan sholat juga merupakan amalan pertama yang akan dihisab nanti pada hari kiamat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba nanti pada hari kiamat yaitu sholatnya.
Jika sholatnya itu baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka sungguh dia telah gagal dan merugi. Sholat. Dan di dalam sholat banyak ubudiyah yang sangat agung. Nanti kita akan bahas insyaallah ta'ala. Ya, karena pembahasan ini cukup panjang ya. Mungkin kita semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mempelajarinya. Kita akan bahas perkara-perkara yang paling pokok ya. Nanti kemudian kita bertahap. Adapun fikih kemarin sudah ya, fikihnya ya, insya Allah sudah paham semua ya. Paling nanti kita ulas sedikit-sedikit saja. Ya, di sini langsung masuk saja kepada cara mudah agar bisa khusyuk. Ya. Di sini penulis Ustaz Amin Rubaid memberikan sebuah gambaran contoh. Ya, bagaimana khusyuk di dalam sholat. Ya. Rasulullah SAW ya, dari hadis diriwayatkan dari Aisyah, beliau menceritakan tentang keadaan Rasulullah SAW ya, ketika sholat. Hadis ini muttafaqun alaih. Sholat Rasulullah SAW fi khamisatin lahu laha a'lam. Fanadhara ila alamiha nadratan. Falamma sallama qala idhabu bihadhihi al-khamisah ila Abi Jahmin ibn Khudzaifah wa atuni bijaniyah fa innaha alhatni anifan fi sholati. Rasulullah SAW sholat menggunakan baju yang memiliki corak. Rasulullah SAW sholat menggunakan baju yang memiliki corak. Maka beliau melihat menoleh satu kali tolehan kepada bajunya, melihat wajahnya. Tatkala beliau salam, dia berkata, antarkan baju ini kepada Abi Jahm bin Hudzaifah dan datanglah kepadaku bijaniyah ya, mungkin sejenis pakaian juga ya. Karena baju ini yang dipakai Rasulullah SAW yang bercorak tadi itu menggangguku, ya barusan menggangguku di dalam sholat. Inilah gambaran sholat Rasulullah SAW. Sampai baju yang bergaris saja itu mengganggu sholatnya. Mengganggu sholat. Kalau kita ya mau coraknya macam-macam, bergambar dan sebagainya, sama sekali tidak mengganggu sholat kita. Apakah kita yang lebih khusyuk dari Rasul? Atau yang Rasul saking khusyuknya sampai sekecil itu pun kemudian terganggu. Gambarannya ya, beliau menyebutkan seandainya kita sedang ujian matematika yang perlu konsentrasi tinggi dan kita tahu itu akan dinilai, maka gangguan sedikit pun itu pasti mengganggu konsentrasi kita. Itulah gambarannya sholat Rasulullah SAW. Sekecil itu pun mengganggu konsentrasinya. Beda kalau kita cuma membaca di bis atau di terminal ya, dan banyak bising dan sebagainya. Kita tidak berusaha untuk serius karena tidak ada penilaian di sana. Dan sesuatu yang nggak butuh konsentrasi, maka semua itu tidak mengganggu. Itu menunjukkan lemahnya khusyuk kita di dalam sholat. Tapi kalau kita semakin konsentrasi dengan sholat kita, dengan konten sholat kita, dengan gerakan kita, bacaan kita, dan kita berusaha mentadaburi semua ya, konten sholat kita, maka kita butuh konsentrasi tinggi. Sedikit pun sesuatu yang itu bisa mengganggu, itu betul-betul membuat rusak konsentrasi kita. Itu gambarannya. Kalau kita karena memang kita tidak memikirkan sholat kita dan tidak merasa ingin mendapatkan penilaian dan kebaikan dari sholat kita. Karena kita merasa bahwa sholat adalah sebuah tugas, sebuah kewajiban. Padahal sholat adalah kebutuhan. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Kita yang butuh untuk sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kaya. Ada hadis riwayat Muslim, hadis yang panjang, Rasulullah menceritakan dari Rabbnya, hadis qudsi. Ya ibadi law ana awalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala qalbi ala atqa qalbi rajulin minkum mazada dalika min fi mulki syai'a
Ya ibadi law ana awalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku dari pertama sampai yang terakhir dari golongan jin dan manusia, semuanya memiliki hati yang paling takwa di antara kalian, maka semua itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya dari yang pertama yang sampai yang terakhir golongan jin dan manusia semuanya memiliki hati yang paling fajir, maka itu semua tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Allah nggak butuh, kita yang butuh untuk sholat. Maka bagaimana kita jadikan bahwa sholat itu sebuah kebutuhan, bahkan lebih butuh daripada hanya sekedar makan dan minum. Makanya kita akan berusaha untuk semungkin mungkin, sehebat mungkin untuk betul-betul kita mempelajari tentang sholat ini. Semua yang kita lakukan itu berdalil. Kita tahu bahwa ini sesuai dengan dalil, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW merintahkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya sholat kita harus persis seperti Rasulullah SAW. Harus berdalil. Semakin kita tahu dalil-dalilnya, maka kita akan semakin khusyuk. Ya, tambah lagi kita mengetahui hikmah dari gerakannya, mengetahui makna dari apa yang kita ucapkan, maka itu yang akan menambah kehusuan. Makanya Dr. Said Al-Qahtani dalam kitabnya Khusyuk fi Shalat, beliau menyimpulkan pengertian khusyuk di dalam salat yaitu hudurul qalbi inda talabbasuhu bi taatillah, yaitu hadirnya hati tatkala dia melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itulah khusyuk, hadir hatinya, sadar betul. Makanya apa yang disebutkan Ibnu Abbas, dan ini upayakan untuk dihafal. Inilah definisi dari khusyuk. Laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Tidak ada bagianmu dari sholatmu kecuali apa yang ma'aqalta. Ma'aqalta itu apa yang engkau mengerti, apa yang engkau pahami, apa yang bisa engkau renungkan di dalam sholatmu. Itulah bagian dari sholatmu. Jadi semakin kita mengerti tentang sholat itu, tahu dalil-dalilnya, tahu hikmah-hikmahnya, menghadirkan tafsir ya dari apa yang dia ucapkan, tahu betul semuanya, itulah yang menentukan bagianmu di dalam sholat. Makanya kita terus pelajari sholat, agung sekali ya. Dan ini kebutuhan, kebutuhan. Allah wajibkan karena Allah sayang. Ini perkara yang sangat dibutuhkan oleh hambanya. Makanya Allah wajibkan. Ya. Maka ya, sholat itu sebuah kebutuhan yang harus kita perjuangkan, kita penuhi kebutuhan tersebut. Kemudian macam-macam khusyuk dalam sholat. Ya, khusyuk secara fisik dan ada khusyuk secara batin. Khusyuk secara fisik, ya, yaitu dia diam, tidak banyak bergerak. Itu namanya khusyuk secara fisik. Adapun khusyuk secara batin, nah ini akan kita pelajari ya. Khusyuk secara batin berarti batinnya fokus memikirkan isi sholat, tidak berkeliaran, tidak berlarian, tidak memikirkan selain sholat yang sedang dia kerjakan. Ya, jadi dia khusyuk batinnya memikirkan konten dari sholatnya. Ya, karena bisa jadi seorang itu mengerjakan sholat, fisiknya diam, khusyuk fisiknya diam, akan tapi batinnya itu ya ada di dapur, di warung kopi, melayang memikirkan usaha dan seterusnya. Dan ada sebuah cerita unik, saya pernah dengan teman itu sebelum ke masjid belanja dulu baju, ya belanja baju. Setelah sholat, kemudian dia bilang, tadi kembaliannya kurang. Berarti tadi itu dia ngomong sama jiwanya, ngobrol sama jiwanya, diskusi. Hitung-hitung kembalian. Begitu beres sholat dia bilang, tadi kembaliannya kurang. Kita balik lagi ke sana. Khusyuk fisiknya, tapi hatinya tidak khusyuk. Atau di mana? Hatinya tertinggal di warung. Ya. Ya.
Maka orang yang tidak khusyuk ketika sholat disebut oleh Nabi SAW dengan orang yang sedang ngobrol dengan batinnya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma qama faraka'a raka'ataini la yuhaddisu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang wudu seperti wuduku ini, kemudian dia berdiri untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan dia tidak berbicara di dalam 2 rakaat tersebut dengan jiwanya. Nah, ini berbicara dengan jiwa. Ini menunjukkan tidak khusyuk. Yang harusnya dia fokus memikirkan sholatnya, ini justru dia berbicara dengan jiwanya. Ya, maka setan akan membisikkan kepada dia, ingatlah kunci dan sebagainya. Maka balasannya ya ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ya, juga dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, idza nudiya lis shalah adbara syaitanu walahu duratun hatta la yasma'a ta'dzin fa idza qada nida aqbala hatta idza suwiba bis shalah adbara hatta idza qada taswiba aqbala hatta yakhturu bainal mar'i wa nafsihi yaqulu udhkur kadha lima lam yakun yadhkur hatta yadhalla rajul la yadri kam shalla. Jika adzan ya dikumandangkan untuk sholat, maka setan berpaling, lari, dan dia sambil terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengar adzan. Tapi jika telah selesai adzan, maka dia kembali mendatangi manusia kembali sampai ketika dikumandangkan iqamah untuk sholat, maka dia pun berpaling kembali, lari lagi, sampai jika telah dikumandangkan iqamah dia kembali lagi sampai dia mendatangkan yahturo itu sesuatu bersit yang terbesit di dalam hati antara seseorang dan jiwanya, agar supaya dia tadi ngobrol dengan jiwanya. Ya, setan akan berkata, ingatlah ini, ingatlah itu, di perkara-perkara yang sebetulnya dia tidak mengingatnya, sampai laki-laki tadi itu lupa berapa rakaat dia sholat, seperti itu. Jadi ketika ada lari balik lagi, ketika iqamah lari balik lagi. Ya, dan setan ini namanya khonas. Khonas itu jika dia, maka disebut khonas. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas. Dari waswasnya si khannas. Disebut khannas karena dia itu sering bersembunyi. Kalau kita ingat Allah, dia bersembunyi. Kalau kita tidak ingat Allah, maka dia datang membisikkan was-was. Jadi kalau kita fokus dengan sholat kita, insya Allah was-was tersebut akan hilang. Ya. Dan sholat itu adalah sibuk ya. Dia sibuk. Tidak ada nganggur dalam sholat. Betul-betul pikiran kita fokus, sibuk ya, memikirkan konten dari sholat tersebut. Kita berupaya untuk agar supaya sholat kita tidak hanya semangat untuk mengamalkan, tapi semangat untuk diterimanya amal. Maka kita perhatikan keikhlasan kita perhatikan mutabaah kita, betul-betul sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, disahihkan oleh Shu'aib al-Arnaud, inna fi shalah la syughlun, sesungguhnya di dalam salat benar-benar ada kesibukan. La syughlun. Ya. Kemudian apa yang perlu dipikirkan dalam salat? Ya, perlu dipikirkan dalam salat itu fokus tentang sholat, memikirkan konten sholat. Apa itu konten sholat? Ada 2, yaitu gerakan dan bacaan. Itu kontennya. Secara umum ada 2, gerakan dan bacaan. Fokus memikirkan gerakan sholat, yaitu memikirkan bagaimana agar kita bisa melakukan gerakan sholat yang sesuai sunnah. Maka bagaimana caranya kita sedekap yang benar, bagaimana mengatur arah pandang, bagaimana ruku yang benar, di mana posisi tangan ketika sujud, bagaimana posisi duduk yang sesuai dengan sunnah. Maka kita upayakan semua gerakan kita itu berdalil,
Semakin antum hafal dalil-dalilnya, itu semakin membuat antum betul-betul khusyuk. Dan diniatkan bahwa apa yang antum lakukan itu betul-betul ittiba, dalam rangka ittiba, mengikuti Rasul SAW. Karena Rasul memerintahkan kita untuk sholat sebagaimana ya kita, ya para sahabat melihat Rasulullah SAW sholat harus persis. Maka upayakan gerakan kita itu berdalil. Semakin kita tahu tentang dalil, itu akan membuat kita semakin fokus dengan sholat kita. Prinsipnya adalah jadikan gerakan sholat kita berdalil, sesuai dengan dalil. Maka kita akan bisa khusyuk. Ya, dan juga semakin kita tahu ada ikhtilaf tanawu, ya, ikhtilaf yang sifatnya tanawu, variatif. Seperti doa iftitah, ada macam-macam doa iftitah. Cara mengangkat tangan ada 2 macam, seperti hadwa mangkibai, sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Maka kita boleh menggunakan itu bergantian, tidak hanya satu gerakan saja, agar supaya kita melakukannya itu bukan sesuatu yang otomatis, tetapi sesuatu yang kita maksudkan untuk mengikuti dalil. Nah, itu poinnya lebih lagi. Bukan otomatis, karena kalau kita cuma mengamalkan satu saja, khawatirnya itu kita melakukan karena ini kebiasaan saja otomatis, nggak ada niat ittiba, tidak dengan maksud untuk betul-betul sesuai yang mengikuti Rasulullah SAW. Maka itu poin yang seringkali hilang. Maka penting itu ya untuk mengamalkan dalil-dalil yang sifatnya tanawu, ya. Seperti doa iftitah banyak, jangan satu saja, tapi untuk rakaat sholat duhur pakai ini, untuk sholat asar pakai ini, agar supaya tadi ya itu lebih mendatangkan kekhusyuan. Termasuk dari fokus memiliki gerakan, yaitu merenungkan dan memahami arti dari gerakan tersebut, hikmah-hikmah dari gerakan tersebut. Seperti mengapa harus berdiri, mengapa harus bersedekap, ya, ketika berdiri mengapa harus bersedekap ketika berdiri, mengapa harus ruku, dan seterusnya. Semakin tahu hikmahnya, maka itu akan semakin khusyuk, ya. Kemudian yang kedua, fokus memikirkan bacaan dalam sholat. Ya, ini yang agak susah, ya. Karena bagaimanapun ya kita dituntut untuk bisa memahami bahasa Arab. Karena bacaannya itu bahasa Arab, ya. Maka cukuplah ini yang mendorong kita untuk memotivasi kita untuk senantiasa belajar bahasa Arab. Butuh minimal kita bisa merenungkan, bisa khusyuk ketika kita sholat, mengerti bacaan sholat. Dan beda ketika kita mengetahui bacaan sholat dengan kaidah bahasa Arab dengan hanya mengenalkan terjemahan. Enggak, terjemahan ngambang, antum enggak akan sampai kepada keyakinan. Enggak nandang lah istilahnya. Tapi kalau antum mengetahui bahasa Arab, apa yang kita baca dalam sholat itu betul-betul membantu untuk khusyuk. Ya, cukup ini pun sebetulnya harusnya cukup untuk mendorong kita untuk belajar bahasa Arab. Ya, baca surat kita nggak paham dengan tafsirnya, gimana kita akan khusyuk? Sehingga mulut kita mengucapkan, hati kita akan mencari kesibukan. Ya. Nah, ini agak berat ya. Semoga Allah mudahkan kepada kita semua ya. Ya, merundukkan bacaan seperti memahami makna takbiratul ihram, memahami makna doa kita, merundukkan bacaan Fatihah. Fokus di bagian yang kedua ini lebih rumit untuk dilakukan karena orang yang sholat harus mengerti bahasa Arab dan mampu memahami maknanya. Ya. Maka ketika seorang hamba fokus memikirkan 2 hal ini, berarti sang hamba telah fokus memikirkan isi sholatnya. Dan itulah jatah khusyuknya dalam sholat. Itu yang menentukan jatah khusyuknya di dalam sholat. Laisa laka min sholatika illa ma'aqalta minha. Tidak ada bagianmu di dalam sholat kecuali sebatas apa yang engkau bisa pahami, apa yang bisa engkau mengerti, apa yang bisa engkau renungkan di dalam sholat. Ya. Kayak ini terkait dengan ilmu. Kita belajar terus. Agar supaya sholat kita itu berkualitas. Ya.
Ya, ada 5 catatan khusyuk dalam sholat. Yang pertama, ya, pertama firman Allah Ta'ala surat Al-Mu'minun ayat 1 yang 2. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Alladzihum fi sholatihim khoshi'un, itu orang-orang khusyuk dalam salatnya. Ya. Yang kedua yaitu surat Al-Anbiya 90 firman fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan kami ijabah baginya, ya, bagi Nabi Zakaria, dan kami berikan kepadanya Yahya, ya, Nabi Yahya, dan kami sembuhkan istrinya, dianggap mandul, ya. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang khusyuk kepada kami. Nah, ini menunjukkan pujian-pujian, ya, ketika sholat, dan sekaligus celaan bagi orang yang tidak khusyuk di dalam sholat. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai khusyuk dalam sholat. Jumhur mengatakan hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, di antara dalil itu orang yang sholatnya memikirkan dunia, satu sholatnya sah. Ya, selama dia masih sadar terhadap sholatnya. Ya, berkata, ya, dalam ensiklopedia fikih disebutkan ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi khusyu'i fi shalah. Para fuqaha berselisih pendapat tentang hukum khusyuk dalam salat. Dhahaba jumhurul fuqaha ila annahu sunnah min sunani shalah bidalili sihhati salati man yufakkiru bi amri dunyawi idlam yaqulu bi butlaniha id kana dhabitan af'alaha. Ya. Jumhur fuqaha berpendapat bahwasanya hukum khusyuk di dalam salat hukumnya sunnah dari sunnah-sunnah salat. Dalilnya yaitu sahnya salat orang yang memikirkan perkara dunia di dalam salatnya. Dan mereka para ulama tidak mengatakan, ya, tidak berpendapat akan batalnya orang yang salat memikirkan dunia. Ya, selama dia sadar dengan perbuatannya. Ya. Adapun, ya, Hanafiyah, Malikiyah, Asyafi'iyah dan Hanbaliyah sebagian dari mereka berpendapat bahwa khusyuk adalah lazim, wajiban dari kewajiban sholat. Hanya saja mereka berselisih pendapat, ya, berkata sebagian mereka itu khusyuk adalah kewajiban dari kewajiban sholat, akan tapi tidak membatalkan sholat dengan meninggalkannya. Karena hal tersebut adalah suatu yang dimaafkan. Berkata yang lain, sesungguhnya dia wajib dan membatalkan sholat dengan meninggalkannya seperti seluruh kewajiban-kewajiban yang lain. Berkata juga selainnya, sesungguhnya khusyuk adalah syarat dari sahnya sholat. Akan tapi di bagian dari sholatnya, maka disyaratkan, pendapat ini mensyaratkan adanya khusyuk di sebagian dari sholat. Ya, meskipun itu tidak ada pada sebagian yang lain, ya. Sebagian mazhab ini, sahabat mazhab ini mengatakan batasannya itu, ya, wajib dia sholat yaitu yang bagi an yakuna inda takbiratul ihram. Yang wajib khusyuk itu ketika takbiratul ihram, ini minimal. Ya, dan pendapat yang benar bahwa orang yang tidak khusyuk sholatnya, ya, itu salatnya sah, hanya saja dia tidak mendapatkan pahalanya.
Ya, banyak dalil yang menunjukkan bahwa khusyuk itu tidak wajib. Di antaranya itu hadis riwayat Muslim, ketika Rasulullah sakit, kemudian kami sholat di belakangnya, sementara beliau dalam keadaan duduk, kemudian Abu Bakar itu yusmi'un nasa takbirahu, mengeraskan agar supaya didengar oleh manusia takbirnya. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman fa asyara ilaina fa qa'adna. Rasulullah SAW menoleh kepada kita dan beliau melihat kami dalam keadaan berdiri. Padahal Rasulullah SAW sholat dalam keadaan duduk ya karena sakit. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat kepada kami, maka kami pun duduk. Fasolaina bisolatihi kuudan, maka kami pun sholat dengan sholat Rasulullah SAW yaitu dalam keadaan duduk. Nah, ketika Rasulullah SAW berpaling dan memerintahkan berikan isyarat untuk duduk, di sana Rasul ada bagian dari sholatnya yang tidak khusyuk. Menunjukkan ini tidak membatalkan sholat. Ya. Selama dia masih sadar dengan perbuatannya. Juga ketika hendak terjadi peperangan dan dikumandangkan sholat di waktu subuh, Rasulullah SAW hendak menyerang satu lembah. Faja'ala Rasulullah SAW yusalli, Rasulullah SAW pun sholat. Wa huwa yaltafitu ila syi'bi hatta idha qadha sholatahu wa sallama. Maka Rasulullah SAW menoleh ke arah lembah tersebut sampai beliau selesai dari sholatnya, kemudian dia salam. Ini juga menunjukkan bahwa terkadang beliau tidak khusyuk di dalam sebagian sholatnya. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa khusyuk itu hukumnya sunnah. Tapi dia menentukan dari pahalanya. Maka pahala seseorang bergantung kepada khusyuknya dia di dalam sholat. Juga ada dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim, Rasul bersabda, la yusalla bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al ahbathani. Tidak ada sholat yang bagi orang yang sudah dihadirkan makanan untuknya atau yang sambil menahan dua hadas. Tapi hukum menahan dua hadas itu apa yang keluar dari qabul dan baul, maka itu dirinci oleh para ulama. Itu bisa mengganggu sholatnya atau tidak. Kalau kebelet, nah ini baru yang nggak boleh. Karena pasti dia tidak akan bisa khusyuk. Tapi kalau dia masih bisa menahannya dan dia tetap bisa memikirkan tentang sholatnya, maka ini perkara yang boleh. Kemudian khusyuk mukmin dan khusyuk munafik. Khusyuk munafik yang khusyuknya badannya saja. Badannya khusyuk diam, tapi hatinya kemana-mana. Khusyuk seorang mukmin itu dia betul-betul dia ketika menghadap Allah Ta'ala dia berbuat ihsan. Ihsan sebagaimana apa yang disebutkan Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ini tingkatan kedua, yaitu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pahala sholat yang didapatkan oleh hamba setingkat dengan kualitas khusyuknya. Abu Walid bin Yazid mengatakan, makanya manusia itu dari Abu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yusalli salata la yuktabu lahu minha illa usruha wa tusuha wa sumunuha wa subuha wa sudusuha wa khumusuha wa rubuha wa sulusuha wa nisfuha. Sesungguhnya seorang hamba setelah sholat tidak ada yang dicatat baginya dari sholatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau setengahnya. Ini tingkatan sholat. Sama-sama
gerakannya sama, waktunya sama, capeknya sama, tetapi pahalanya berbeda. Nah, ini apa yang menentukan khusyuknya dia. Apa yang bisa dia renungkan dari sholatnya. Semakin banyak apa yang bisa dia renungkan, dia pahami dari sholatnya, maka itu yang menentukan pahalanya ya dari sholat tersebut. Juga Abu Walid bin Yazid menyebutkan adanya ajma'atil ulama'u ala annahu laisa lil abdi min sholatihi illa ma'aqala. Para ulama telah sepakat bahwasanya tidak ada bagi seorang hamba dari sholatnya kecuali ma'aqala. Apa yang dia pahami, apa yang dia mengerti, apa yang dia bisa renungkan dari sholatnya. Sebagaimana tadi ucapan Ibnu Abbas, laisa laka min sholatika illa ma'aqalta minha. Tidak ada bagianmu dari sholatmu kecuali apa yang engkau pahami, renungkan dari sholat tersebut. Karena itulah orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya maka tidak ada pahalanya. Karena khusyuk adalah ruh dan inti dari sholat. Ibnu Qayyim berkata, al khusyuk wa ta'aqqula wa ta'aqqulu ya, khusyuk ruhus shalah wa maqsuduha wa lubbuha fa kaifa tu'addu bi shalatin faqadat ruhuha wa lubbuha. Ini salah cetak ya, lubbuha. Khusyuk dan ta'aqqul, ta'aqqul itu memahami ya. Khusyuk dan ta'aqqul ya, fokus, konsentrasi dan memikirkan ya, adalah ruhnya sholat. Ini maksud dari sholat dan inti dari sholat. Bagaimana sholat itu akan dianggap kalau sholat tersebut hilang darinya ruh dan intinya. Itu ruh dan intinya. Kalau nggak ada ruh dan intinya, bagaimana sholat itu akan dianggap? Bagaimana sholat itu akan mendatangkan pahala? Ya, bahkan sebagian ulama menyebutkan salat yang tidak khusyuk lebih dekat kepada hukuman daripada pahala. Kullu salatin la yahduruha qalbuka fahiya ilal uqubah asra'u minha ila thawab. Setiap salat yang tidak hadir hatimu padanya, maka dia itu lebih cepat sampai kepada hukuman daripada pahala. Ya. Ya, kemudian makna melihat Allah Ta'ala ketika sholat. Ya, penafsiran tadi hadis dari Umar bin Khattab itu tentang ihsan, yaitu antabudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu definisi ihsan. Ini ihsan kepada Allah Ta'ala. Adapun ihsan kepada makhluk, semua kebaikan itu masuk kepada definisi ihsan. Semua kebaikan kepada makhluk. Adapun ihsan kepada Allah ini ima engkau antak budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatmu. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah Maha melihatmu. Ini derajat muraqabah, merasa diawasi. Ya. Adapun merasa diawasi ini kita pahami ya. Tapi bagaimana ini beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, seolah-olah. Bukan melihat dengan mata ini, tapi dengan basirah, dengan ilmu, dengan hatinya. Ya, semakin dia mengenal Allah Ta'ala, semakin dia mengetahui tentang makna dari nama dan sifat Allah Ta'ala, maka dia semakin basirah, semakin mampu untuk melakukan ihsan ini. Itu menghadirkan makna-makna dari nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ibadahnya. Ya, di sini disebutkan makna dari beribadah seolah melihat Allah Ta'ala dari Ibnu Baz ya. Beliau mengatakan ka'annaka tusyahiduhu, seolah engkau melihatnya, yakni hatta tashhada bil fil amal, engkau melihat di dalam beramal, hatta takhlusa ya, engkau mengikhlaskan di dalam amal. Hatta tu'dhil amal ala khairi wajhin wa akmali wajhin, sehingga engkau melakukan amal tersebut dengan sebaik-baiknya dan yang paling sempurnanya. Fa innal mu'min idza alima annahu yushahidullaha wa anallaha amamahu fa innahu yajtahidu fil amal. Karena seorang beriman jika dia mengetahui ya, seolah-olah Allah ya
dia menyaksikan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala berada di hadapannya, maka dia akan bersungguh-sungguh di dalam amalnya. Yakhrisu ala ikmalihi wa itmamihi. Maka dia akan semangat untuk menyempurnakan dan paripurna, sama ya. Ya. Dia seolah Allah ada di hadapannya, tapi jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan dengan bayangan tertentu tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia hanya bisa membayangkan apa yang pernah dia lihat. Maka apa yang kita bayangkan tentang Allah taala, yakinlah itu adalah makhluk, yakinlah itu sesuatu yang pernah kita lihat. Karena manusia hanya bisa membayangkan apa yang dia lihat. Sesuatu yang tidak pernah dia lihat mustahil dia bisa membayangkannya. Ya, maka kalau kita ketika ihsan itu merasakan Allah berada di hadapannya, kemudian terbayang suatu gambaran, maka itu datangnya dari waswas syaitan. Tak boleh kita membayangkannya. Tapi bagaimana kita seolah Allah di hadapannya, kita hadirkan makna dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau membayangkan sesuatu yang itu Allah ada di hadapan kita sehingga kita betul-betul khusyuk, bisa jadi dia bukan menyembah Allah taala. Karena yang di hadapan dia pasti bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mengetahui bagaimananya Allah Ta'ala itu hanya dengan 3 jalan. Pertama, melihat Allah langsung. Dan kita tidak bisa melihat Allah Ta'ala di dunia. Yang kedua, melihat yang semisalnya. Dan tidak ada yang semisal dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, kabar yang shadiq, kabar yang benar dari Allah Ta'ala tentang bagaimananya Allah Ta'ala. Bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah. Dan tidak ada kabar dari Allah Ta'ala tentang bagaimananya. Karena ini sesuatu yang di luar akal nalar kita. Ya. Makanya tertutup sudah keinginan kita untuk mengetahui kaifiatnya. Maka tidak boleh membayangkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dihadirkan makna dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Qayyim ya, ketika dia berbicara tentang hikmah kenapa kita mau sholat itu disyariatkan untuk takbir. Ya, karena sebagaimana orang-orang budak-budak belian di dunia, ketika dia hendak meminta kepada tuannya, maka dia ketika datang kepada tuannya dia memuji-muji tuannya, memuji-muji rajanya. Itu kan? Apalagi kita hendak menghadap Rabb semesta alam. Maka Allah Ta'ala ajarkan kepada kita sebuah pujian yang paling agung yang diajarkan oleh Ta'ala, yaitu bertakbir. Allahu Akbar. Dan apalagi kalau kita mengetahui bagaimana kebesaran Allah Ta'ala. Allah besar di dalam nama-namanya, di dalam sifat-sifatnya. Ya, tidak serupa dengan makhluknya, sifat-sifatnya. Terbebas dari seluruh aib dan kekurangan. Dan Allah zat yang maha besar secara zatnya. Makanya sampai disebutkan dalam sebuah hadis, hadis Bukhari kalau tidak salah, tentang besarnya makhluknya. Masamawatu sab'u alal kursi ila kahalqatil mulqatil bi'ardin falatin. Wa fadlul arsy alal kursi kafadli tilkal falati ala tilkal halaqah. Tidaklah langit yang 7 dibandingkan dengan kursi kecuali seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Itu langit yang begitu besar. Tidak cuma 1, 7 langit. Dibandingkan dengan kursi hanya seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Dan keutamaan aras dibanding kursi adalah seperti keutamaan padang yang luas tadi dibandingkan dengan cincin tadi. Jadi mafhumnya langit yang 7 saja dibanding kursi hanya seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Dan kursi Allah Ta'ala dibandingkan dengan aras seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Dan Allah mengatakan Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Wah, ketika kita Allahu Akbar menghadirkan makna-makna tersebut, maka yang ada dalam hati kita apa? Ta'zim, pengagungan kepada Allah Ta'ala. Yang ada apa? Tawadu, hilang kesombongan. Yang ada tawadu, khudu, zul, menghinakan diri di hadapan Allahu Azza wa Jalla. Nah, ini perkara yang membantu untuk khusyuk. Ya, jadi itulah makna ihsan, itu menghadirkan ya mana-mana dari nama dan sifat Allah Ta'ala di dalam ibadah kita. Semakin kita mengetahui tentang makna-makna dari nama dan sifat Allah Ta'ala, itu perkara yang paling yang sangat membantu di dalam khusyuk ya. Ada rasa takut, ada rasa harap, ada rasa cinta. Banyak, dan itu semua adalah bentuk-bentuk
ibadah. Ya. Kalau tidak mampu, ya maka bahwa Allah Ta'ala melihatmu. Maka ini akan menimbulkan rasa takut, sehingga membuat hati kita tidak berpaling. Ibnu Qayyim ya, kalau dia mengetahui akan kebesaran Allah Ta'ala, zat yang kita menghadap kepadanya, maka akan membuat dia hatinya tidak akan berpaling kepada selainnya. Kita saja kalau bertemu dengan raja yang agung, kita tidak akan pernah menolehkan muka kita kepada yang lain. Fokus mendengarkan ucapannya. Apalagi nanti ketika sholat, ketika kita baca Al-Fatihah, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin hati orang beriman itu kemudian berpaling. Ini perkara yang membuat dia betul-betul konsen, fokus di dalam sholat. Ya. Kemudian ya, khusyuk itu ketenangan batin. Ju'ilat qurratu a'yuni fi shalah, dijadikan kesenangan diriku di dalam sholat. Ya, sampai Rasul mengatakan kepada Bilal, arihna ya Bilal bis shalah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat, hiburlah kami dengan sholat. Sholat itu hiburan, sesuatu yang dibutuhkan. Ya, bagaimana kita sampai ke sana? Ya, jangan sampai anggapan kita sholat adalah sebuah kewajiban. Allah mewajibkan karena dia saking sayangnya, makanya Allah wajibkan. Semuanya untuk kita. Kita yang butuh sholat. Makanya Nabi SAW ketika memiliki masalah, maka masalah yang serius, maka beliau sholat. Karena Nabi SAW idza hazabahu amrun sholat. Nabi SAW kalau memiliki masalah yang serius, dia sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Mohonlah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat. Sholat, kalau kita dapat masalah, sholat. Pertolongan kepada Allah Ta'ala. Karena sholat itu sebuah kebutuhan. Ya. Kemudian makna sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Jadi karena sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya ya mengingat Allah adalah lebih besar ya, lebih besar. Dan sholat adalah merupakan media kita untuk mengingat Allah Ta'ala. Wa aqimis shalah lidzikri, dan tegakkanlah sholat lidzikri, untuk mengingatku. Maka ketika sholat kita itu betul-betul banyak mengingat Allah Ta'ala. Dan di dalam sholat banyak ya disebutkan tentang nama dan sifat Allah Ta'ala. Itulah momen-momen kita harus menghadirkan makna-makna tersebut. Jangan sampai sholat kita itu seperti sholatnya orang munafik, itu sholat yang sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholatnya. Ya. Ya. Sekarang kita masuk merenungkan makna gerakan dalam sholat. Halaman 26. Ya. Merenungkan bagaimana melakukan gerakan yang sesuai dengan sunnah. Ya, ini pertama. Merenungkan bagaimana cara melakukan gerakan yang sesuai dengan sunnah. Modal utama untuk bisa melakukan ini adalah dengan mempelajari sunnah-sunnah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat, seperti bagaimana cara melakukan takbiratul ihram sesuai dengan sunnah, bagaimana cara sedekap yang sesuai sunnah, cara ruku yang benar, i'tidal yang benar, dan seterusnya. Kenapa harus sesuai dengan sunnah? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Ahmad, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Karena Rasul yang memerintahkannya. Ini hikmah terbesar. Kenapa kita harus sesuai dengan sunnah? Karena Rasul yang memerintahkan. Ya, shallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan ini merupakan realisasi dari syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Kalau kita mempersaksikan seperti hal tersebut, maka konsekuensinya adalah tasdiquhu fima akhbar wa imtisalu fima amar wa sinabu ma anha anhu wa jajar wa la yubadullah illa bima syara'a wa bayyana Rasulullah SAW. Itu konsekuensi. Kalau kita mengatakan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya kita wajib membenarkan apa yang dia dikabarkan oleh Rasul. Wajib untuk melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Wajib untuk menjauhi apa yang beliau larang. Dan tidaklah Allah ibadahi kecuali dengan apa yang dijelaskan dan disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat adalah ibadah, tidak boleh dilakukan kecuali dengan apa yang dijelaskan dan disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirkan itu. Ya, ini dalam rangka persaksian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dan bentuk ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, kata kuncinya adalah jadikan gerakan sholat kita itu berdalil sehingga Anda bisa berpikir untuk melakukan gerakan sesuai sunnah ketika sholat. Insya Allah ya di sini kata mu'alif saya akan menyebutkan beberapa rincian sunnah Nabi SAW untuk beberapa gerakan di dalam sholat. Tapi di sini tidak detail ya, hanya disebutkan selintas saja dari dalilnya agar supaya kita sholat itu berdalil berdasarkan dalil, bukan karena hawa nafsu atau ikut-ikutan, tapi berdasarkan dalil. Yang kedua, merenungkan makna dari setiap gerakan yang dilakukan. Ya, Allah menurunkan syariat sholat dipenuhi dengan hikmah, ya, sehingga setiap gerakan yang dilakukan hamba hakikatnya mengandung banyak makna dan hikmah, meskipun banyak orang yang tidak menyadarinya. Ada hikmah-hikmah yang dijelaskan, ada hikmah-hikmah yang tidak dijelaskan. Yang jelas bahwa di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Hakim. Al-Hakim itu Dzul Hikmah, yang memiliki hikmah. Apa itu hikmah? Ada dua pengertian. Hikmah maknanya adalah wad'u syai' fi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, pasti adil. Tidak mungkin dolim. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mana yang kedua, hikmah adalah memilih Dzul Hikmah itu al-ghayatul maqsudah minal fi'li. Hikmah adalah tujuan yang dimaksudkan dari sebuah perbuatan, dari sebuah syariat. Gak mungkin itu tanpa tujuan, pasti ada tujuannya. Cuman terkadang kita tahu tujuannya, terkadang kita tidak. Terkadang kita tahu hikmahnya, terkadang kita tidak. Maka hikmah yang terbesarnya dari semua gerakan adalah mengikuti Rasulullah SAW. Itu hikmah terbesar. Yang lain itu tambahan. Hikmah terbesar yaitu dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW. Ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan ini menjadi syarat diterimanya amal. Kita bahas hikmah berdiri ketika sholat. Untuk sholat wajib, posisi berdiri merupakan rukun. Allah merintahkan orang yang sholat untuk berdiri melalui firman-Nya, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah ini wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah ya menghadap Allah dalam kondisi taat tunduk ya, qanitin. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, shalat qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Salatlah dalam keadaan berdiri. Ini hukum asalnya, berdiri. Rukun ya dalam salat wajib. Maka adapun salat sunnah boleh duduk. Salat sunnah boleh sambil duduk. Tapi salat wajib takbiratul ihram wajib dilakukan dalam keadaan berdiri. Ya kecuali kalau ada uzur. Kecuali ada uzur. Ya. Ketika orang itu berdiri, maka dia menghadap kepada Allah dengan jiwa dan raganya. Karena itu pada saat berdiri, sholat kita diperintahkan untuk tunduk menghadap ke tempat sujud. Ya, Nabi SAW ketika Nabi SAW mengerjakan sholat, beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangnya ke tanah. Dan Nabi SAW melarang orang untuk sholat sambil melihat ke atas. Karena di sini makomnya makom dzul, menghinakan diri. Ya. Renungkan
Renungkan bahwa setiap Anda berdiri pada saat sholat, Anda sedang melaksanakan perintah Allah. Nah ini, kita berdiri itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk berdiri. Renungkan juga ya, pada saat itu kita sedang menghadap Allah di dunia. Dan nanti kita akan menghadap Allah di akhirat. Menghadap Allah untuk menerima hisab. Ada yang dimudahkan dan ada yang mengalami kesulitan. Ya, sekarang kita berdiri menghadap Allah Ta'ala di dunia untuk sholat. Dan nanti ada saatnya kita akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala untuk dihisab. Dan kita penuh harap agar supaya kita berdiri di hadapan Allah Ta'ala itu dengan hisaban yasiro. Hisab yang mudah. Makanya kita banyak berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu ketika Allah tutupi dia antara dia dengan Allah dengan hambanya, Allah tutupi dia. Tidak diekspos di hadapan manusia orang banyak. Allah sebutkan ata'rifu dan bakada, ata'rifu dan bakada. Apakah engkau mengakui dosa ini, dan dia mengakui semuanya. Ya. Maka Allah Ta'ala setelah itu kemudian Allah Ta'ala berfirman, ghafartu lakal yaum, astaghfiruka lakal yaum. Sebagaimana ketika dunia aku lakon satartuha fid dunya wa astaghfiruhal lakal yaum. Dulu ketika di dunia dosa-dosa itu telah aku tutupi. Sekarang aku ampuni dosa-dosamu pada hari ini. Ini hisaban yasiron, hanya sekedar disebutkan saja dan dia mengakuinya. Maka dosa yang Allah tutupi sudah itu rahasia kita dengan Allah Ta'ala. Jangan diumbar, jangan dibongkar. Itu diantara dosa yang sangat memungkinkan untuk Allah ampuni. Ya sebaliknya juga jangan kita membongkar aib orang lain. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Kalau kita menutupi, Allah akan tutupi. Kalau kita membongkar, Allah akan bongkar. Man satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Adapun hisab yang kedua, hisab yang munaqashah, yang diperbincangkan, didatangkan para saksi dan sebagainya. Orang yang dihisab seperti ini tidak akan selamat. Dia dibongkar semua aibnya di hadapan orang banyak. Waliyadzubillah. Dan kasus kita tidak 1-2. Kalau di pengadilan dunia cuma 1-2 kasus ya. Kasus kita teramat banyak. Dan kita malu kemudian kalau dibongkar semuanya. Waliyadzubillah. Nah ini hadirkan ketika kita sedang berdiri. Sekarang kita berdiri. Allah mudahkan saya untuk berdiri. Sholat berjamaah. Berdiri di depan Allah Ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hisab. Yaumun azim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Itulah hari yang besar. Hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Berat. Ya kalau hadir itu saja dalam hati kita, wah, insyaallah salat kita akan khusyuk. Ya. Kemudian berharaplah kepada Allah sebagaimana Allah memudahkan kita untuk berdiri menghadap kepadanya ketika sholat pada saat di dunia. Semoga dengan ini Allah Ta'ala memudahkan kita untuk menghadap kepadanya nanti di hari kiamat. Penuh harap. Ya, supaya Allah mudahkan kita dihisab. Suatu yang mengerikan. Semua orang takut. Semua orang beriman itu pasti takut. Ya sebaliknya orang yang tidak mau berdiri menghadap Allah ketika di dunia dengan melaksanakan sholat, dia akan mendapatkan kesulitan ketika menghadap Allah nanti di akhirat. Ibnu Rajab menggambarkan ketakutan para ulama di masa silam ketika mereka berdiri menghadap Allah Ta'ala. Karena ulama idza qama ahaduhum fi shalah haba rahman azza wajal ayasudda nadharahu wa yaltafit aw yanqalib hasa yaqlibul hasa au yabisu bisyai'in au yahdusu yakni nafsahu bisyai'in minad dunya illa nasiyan madama fi sholatihi. Ya dulu para ulama ketika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka merasa habar rahman, dia takut kepada ar-rahman azza wajal. Takut ya kalau dia memalingkan pandangannya atau berpaling kepada selain dari Ar-Rahman.
atau hanya sekedar memainkan kerikil atau bermain, ya memainkan apapun, atau dia ngobrol dengan jiwanya dari perkara dunia. Ya, kecuali jika dia lupa atau selagi masih sholat. Itulah para salaf ya. Ya takut, apalagi tadi ya, ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, dia menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia muncul rasa takut, ya, pengagungan yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Dan sehebat apapun yang bisa kita ketahui tentang Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jauh lebih agung dari apa yang bisa kita bayangkan. Ya, kita tidak pernah tahu ya, hakikat kebesaran Allah Ta'ala. Ya, tadi hanya sekilas saja apa yang bisa kita pahami. Kebesaran Allah Ta'ala itu jauh lebih hebat dari apa yang bisa kita pikirkan. Ya, tentang surga saja Allah Ta'ala firman, adatul ibadiyas sholihin mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Riwayat Bukhari Muslim. Aku siapkan ya, bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Itu baru makhluknya berupa surga. Akal kita nggak nyampe. Ya. Lalu bagaimana berbicara tentang satu sifat Allah Ta'ala. Ya, maka sehebat apapun kita mengagungkan Allah, yakinlah Allah jauh lebih agung dari apa yang bisa kita agungkan. Lebih agung, lebih mulia. Maka itu jelas ya akan membuat ya betul-betul hati kita itu ya penuh pengagungan dan menghinakan diri sehina-hinanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian makna takbir ya. Ya, mengangkat tangan. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan yaitu hukumnya sunnah. Ya, ucapan Allahu Akbar. Maka di antara kesalahan orang salat ketika dia masbuk, dia tidak ngomong apa-apa. Langsung saja. Tidak mengucapkan takbir. Padahal takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbarnya, bukan ngangkat tangannya. Adapun antum enggak mengangkat tangan itu hukumnya sunnah mengangkat tangan. Ucapan Allahu Akbarnya inilah rukun ya. Wajib. Kalau tidak takbiratul ihram maka salatnya tidak sah. Ya. Ya, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya setinggi pundak, terkadang setinggi telinga. Ya, ini sudah dibahas mungkin ya kemarin ya. Ya, ada dua macam, yaitu setinggi pundak atau dia balagota furu'a udhudaihi, ya, setinggi dua daun telinganya. Ya. Apa hikmah mengangkat tangan? An Syafi'i annahu shaliya bi janibi Muhammad ibn Hasan fa rafa'a asy-Syafi'i yadayhi liruku'i wa raf'i minhu fa qala lahu Muhammad lima rafa'ta yadayka fa qala asy-Syafi'i i'dhaman li jalalillahi ta'ala wa ittiba'an li sunnati Rasulullah sallam wa raja'an li sawabillahi. Ya. Dari Syafi'i ya bahwa sesungguhnya beliau salat di sisi Muhammad bin Hasan. Maka Imam Syafi'i mengangkat kedua tangannya untuk ruku dan untuk bangkit dari ruku. Kemudian Muhammad bin Hasan ini bertanya kepada Syafi'i, ya, kenapa engkau mengangkat kedua tanganmu? Maka Syafi'i berkata, i'dhaman li jalalillahi ta'ala wa ittiba'an li sunnati rasulih wa raja'an li sawabihi. Ada tiga di sini. Ya, ada tiga. Yang pertama adalah mengagungkan kemuliaan Allah. Yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hikmah dari mengangkat tangan. Ya. Ya. Di sini ada 8 hikmah. Kita akan bahas 8 hikmah. Yang pertama apa? Mengagungkan kemuliaan Allah. Kemudian untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Yang ketiga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung kepada
Niat. Kalau kita cuma angkat tangan saja, nggak tahu hikmahnya, kita nggak dapat apa-apa. Hanya sekedar mendapatkan amalan sunnah. Tapi kalau kita tahu hikmahnya, kita akan mendapatkan banyak pahala. Pahala mengagungkan Allah Ta'ala. Pahala mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pahala dari mengangkat tangan tersebut. Hikmah yang berikutnya, ya. Qala At-Tamimi min ashabina fi kitab tahri fi syarh sahih Muslim minan nas man qala raf'ul yadaini ta'abbud la yaqilu ma'nahu wa minhum man qala huwa isyaratun ila tauhid wa qala Yahlabi Muhlab al-Muhlab ibnu Abi Safrah al-Maliki fi syarh sahih Bukhari hikayatul raf'i hikmatul raf'i indal ihram an yarahu man la yasma'u takbira fa ya'lamu duhulahu fi shalah fa ya'tada bihi. Berkata At-Tamimi, ulama mazhab Syafi'i, dalam kitabnya At-Tahrir bi Syarh Sahih Muslim, dia mengatakan sebagian orang ada yang mengatakan mengangkat tangan ketika takbir termasuk ibadah yang tidak bisa dipahami oleh logika. Ta'abbudun la yaqilu maknahu. Ya, bentuk ta'abbud yang tidak dipahami maknanya. Karena memang ibadah pada dasarnya tidak bisa dipahami. Al-aslu fil ibadah la yaqil. Itu guru makul. Asalnya ibadah itu tidak masuk akal. Wal aslu fil adah makul. Adapun asalnya adat itu ya adat kebiasaan itu adalah masuk akal. Maka kalau ada sebuah adat yang tidak masuk akal itu sebetulnya bukan adat tapi ibadah. Karena pada asalnya ibadah itu tidak masuk akal. Banyak hal. Kenapa wudu kentut harus wudu? Tidak masuk akal. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Ini hikmah yang keberapa? Keempat. Wa minhum man qala, di antara mereka yang mengatakan adalah isyaratun ila tauhid, isyarat kepada tauhid. Al-Muhlab bin Abi Safrah al-Maliki dalam syarah Sahih Bukhari dia menyebutkan hikmah dari mengangkat tangan ketika takbiratul ihram yaitu agar supaya orang yang tidak mendengar itu agar supaya melihat ya. Orang yang tidak mendengar itu bisa melihat takbir. Itu dengan isyarat mengangkat tangan. Orang yang tidak mendengar ucapan takbirnya itu bisa melihat. Ini isyarat. Ya. Bagi orang yang tidak mendengar takbir. Ya. Sehingga dia mengetahui akan masuknya ya dia ke dalam sholat sehingga dia pun mengikutinya. Bahwa imam itu sudah masuk dalam sholat sehingga dia pun mengikutinya. Itu berapa? 3 juga ya? Baru 5. Itu tadi. Ya, dia mengatakan adalah ibadah yang tidak difahami maknanya. Kemudian mengatakan itu isyarat dari tauhid. Isyarat dari tauhid. Yang ketiga adalah dia merupakan agar supaya orang yang tidak mendengar takbir itu dia melihat kalau imam itu sudah masuk ke dalam sholatnya sehingga dia pun mengikuti sholatnya. 2 lagi ya. Ini semuanya disebutkan Imam Nawawi. Wakilah ya istislamu wal inqiyadu wa kanal asiru idza guliba mada yadaihi alamatan listislamihi wa qila huwa isyaratun ila tarhim umuri dunya wal iqbali bi kulliyatihi ala salatihi. Juga dikatakan bahwa mengangkat tangan itu adalah bentuk istislam ya. Pasrah ya, menyerah, walin qiyad, tunduk. Makanya al-asir ya tawanan jika dia dikalahkan maka dia mengangkat tangannya sebagai alamat akan menyerahnya dia. Bentuk menyerah istislam. Ya. Juga ada yang mengatakan bahwa mengangkat tangan adalah isyarat
bahwa dia melemparkan urusan dunianya. Toroha, dia melemparkan urusan dunianya dan dia menghadap ya, kepada sholatnya dengan totalitas. Ya. Toroha itu yang ya melemparkan atau ya, dia melemparkan urusan dunianya atau melepaskannya. Allahu Akbar, sudah semua urusan dunia itu sudah dia lepaskan, dia lemparkan sudah. Dan dia menghadap secara totalitas kepada sholatnya. Sudah, urusan dunia itu gak usah dipikirin karena setan akan datang. Aduh, sendal anyar keneh poho can diasupkeun kana kotak. Makanya 1 juta. Aduh gimana? Sudah mau rezeki orang kapaukannya lamun teu geus. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tapi apakah boleh kemudian kita membatalkan kemudian ini? Boleh nggak? Hah? Ya, ramun mobil mah. Ya itu dilihat mafsadat dan mudarat. Kalau itu cuma was-was saja, bisa itu nggak usah. Jangan ikuti, ya. Oh ya. Ya, mungkin istirahat dulu ya, kopi break dulu. Baru kita nanti masuk kepada hikmah dari mengangkat tangan. Ya tadi kita baru sampai hikmah mengangkat tangan. Ada berapa? 8 hikmah. Ya. Iya. Bentuk pengikutan kepada Nabi SAW. Bentuk berharap Pahala. Yang keempat, tidak bisa dilogikakan. Yang kelima, isyarat di tauhid. Iya. Yang keenam, Agar supaya orang tidak mendengar takbir. agar orang tidak bisa mendengar takbir, maka bisa melihat dengan isyarat mengangkat tangan tadi. Kemudian bentuk istislam. Ya. Itu istislam kepasrahan. Iya. Yang kedelapan, tauluha, melemparkan urusan dunia. Allah ya dia lepaskan urusan dunianya dan dia dengan totalitasnya menghadap kepada sholatnya. Fokus hanya untuk memikirkan sholat. Nah itu, ya itu. Nah, kita cukup dulu sampai di sini. Kita kopi break dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.